warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Apoteker Like Efriani M.Pharm. Saya merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dengan home base Prodi S1 Farmasi. Konsentrasi bidang ilmu saya adalah ilmu farmasi, khususnya farmasi klinis komunitas. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Pada video ini, saya akan memaparkan materi ajar sebagai bahan penyusunan bahan ajar pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi yang merupakan salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya mengajar mata kuliah Drug Related Problems atau yang disebut dengan DRP. Mata kuliah DRP ini berbobot 2 SKS. DRP merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester genap, yaitu semester 6. Materi yang diberikan mengacu kepada capaian pembelajaran prodi yang terdiri dari 3 CPL dan 4 CPMK. Dari 4 CPMK kemudian diturunkan kembali menjadi 4 sub CPMK yang terbagi menjadi 16 kali pertemuan, yaitu 7 pertemuan tatap muka setelah UTS dan 7 pertemuan tatap muka sebelum UTS, serta 2 kali ujian. Tujuan mata kuliah DRP ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dari DRP, jenis-jenis dari DRP, mampu mengidentifikasi DRP, mampu mengevaluasi dan mencegah DRP, memahami peran farmasis dalam DRP, serta mampu menerapkan konsep DRP dalam praktik kefarmasian. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah DRP yaitu 1. Mengidentifikasi, menjelaskan paradigma parasitical care, ruang lingkup parasitical care. 2. Mengidentifikasi, menjelaskan latar belakang dan definisi dari penggunaan obat rasional, kemudian jenis-jenis dari penggunaan obat rasional, serta contoh dari penggunaan obat rasional. 3. Mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang, definisi penggunaan obat tidak rasional, dan jenis-jenis penggunaan obat tidak rasional, serta contohnya. 4. Mengidentifikasi dan menjelaskan kepatuhan, terus faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan. 5. Mengidentifikasi, menjelaskan dari DRP, komponen dari DRP, kemudian DRP aktual serta potensial. Keenam, mengidentifikasi dan menjelaskan tentang reaksi obat yang tidak dikehendaki dan klasifikasi dari reaksi obat yang tidak dikehendaki. 7. Mendefinisikan dan menjelaskan definisi tentang efek samping obat, pembagian efek samping obat, serta dampak dari efek samping obat. 8. Mengidentifikasi dan menjelaskan definisi tentang interaksi obat dengan obat lainnya, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan laboratorium, serta interaksi obat dengan penyakit. Metode yang digunakan dalam pembelajaran DRP yaitu metode Student Centered Learning, di mana mahasiswa aktif dalam kegiatan belajar. Metode yang lain digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, serta diskusi dalam kelompok kecil mengenai studi kasus DRP dan dipresentasikan di dalam kelas. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Infocus, layar PPT, dan aplikasi seperti Google Form, Kahoot, Quizlet, dan aplikasi yang lainnya yang digunakan dalam pemberian kuis agar lebih menarik. Interaction yaitu interaksi dengan mahasiswa untuk mencapai CPL. Interaksi yang digunakan dengan tatap muka, diskusi dalam kelompok di kelas, tanya jawab di kelas, maupun interaksi pada tatap maya terkait perkuliahan melalui WhatsApp, email, Gmail, Zoom meeting, maupun sistem akademik lainnya. Asesmen atau penilaian mahasiswa oleh dosen guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Pada pertemuan pertama, saya jelaskan mengenai bobot penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 35%.
Bagi mahasiswa yang aktif di dalam kelas, akan saya berikan penghargaan berupa penambahan nilai. Dan sebaliknya, jika ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti terlambat datang ke kelas lebih dari 15 menit, mencontek, maka akan ada pengurangan nilai. Hal ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran DRP yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan ke-10 dengan topik bahasan interaksi obat. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan hari ini kita berdoa dulu. Ketua Angkatan Garin, silahkan untuk memimpin doa hari ini. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Garin. Oke, hari ini saya absen dulu ya untuk teman-teman. Risna, Seraya, oke. Sultan, Bekti, oke ada ya. Cindy, Dila, oke. Farah Risma, oke. Yang tidak ada hadir hari ini siapa? Mungkin izin menyampaikan informasi bahwa mahasiswa yang bernama Angga sama Firna berhalangan hadir. Kenapa? Itu karena sakit. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir hari ini Angga sama Mirna ya. Oke, semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan dan kita tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke. Teman-teman, minggu kemarin sebelum memulai perkuliahan sudah ada yang belajar belum? Yang ini? Sudah ada yang masih ingat? Masih ingat? Oke. Gita di sini kan minggu lalu kita membahas tentang reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD ya. Masih ingat apa itu reaksi A dan reaksi B? Tidak diinginkan itu ada dua tipe. Yang pertama tipe A. Tipe A itu dipengaruhi oleh dosis dan obatnya itu sendiri. Contohnya adalah hipoglikemia pada insulin. Kemudian ada reaksi tipe B, dia tidak dipengaruhi oleh efek farmakologis dari obatnya sendiri ataupun dosis. Contohnya itu ada shock anafilaksis dari penisilin. Oke, ya. Kalau yang tipe B itu contohnya itu shock anafilaksis ya. Oke, nah hari ini teman-teman kita akan masuk ke materi yang baru yaitu interaksi obat ya. Sebelum masuk ke materinya, ini saya mau menyampaikan dulu ini kompetensi yang harus teman-teman capai ya, yaitu mahasiswa mampu menguasai hubungan interaksi obat dan mampu memahami dan menjelaskan tentang interaksi obat ya. Indikatornya nanti teman-teman itu bisa menjelaskan interaksi obat, jenis-jenis interaksi obat dan mekanisme interaksi obat. Oke, teman-teman sudah ada yang belajar mengenai interaksi obat? Oke, Hasim silahkan, apa yang sudah dipelajari? Interaksi obat merupakan efek farmakoterapi yang timbul akibat reaksi antara obat dengan substansi lainnya seperti dengan obat lain ataupun dengan makanan. Dengan mekanismenya itu ada interaksi secara farmasetik, farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, ya benar ya. Jadi interaksi obat itu memiliki 3 mekanisme. Yang pertama itu ada secara farmasetik, kemudian ada farmakokinetik sama farmakodinamik. Nanti kita bahas di belakang ya. Oke, ini yang akan kita bahas hari ini itu ada interaksi obat. Jadi definisi interaksi obat itu apa? Kemudian faktor resiko interaksi obat,
Selanjutnya ada mekanisme interaksi obat, tadi yang sudah disebutkan sama teman kalian Hashim. Kemudian ada studi kasus, jadi kalian akan mengerjakan kasus nanti ya. Oke, kita masuk dulu ke materi interaksi obat. Jadi apa itu yang dimaksud dengan interaksi obat ya? Interaksi obat ini efek farmakoterapi yang timbul akibat terjadinya reaksi obat dengan substrat lainnya. Contohnya apa? Misalnya obat dengan obat lainnya, obat dengan makanan, dan lain-lainnya. Jadi tidak hanya dua ini, ada yang lainnya ya, yang diberikan secara bersamaan atau terpisah ya. Itu definisi dari interaksi obat. Kemudian ini kalau misalnya terjadi interaksi obat itu akan seperti apa? Ini efek yang terjadi. Kalau ada efek yang menguntungkan dan ada efek yang merugikan. Jadi interaksi obat itu tidak selalu merugikan. Jadi ada yang menguntungkan. Kalau misalnya dia menguntungkan berarti efek farmakoterapinya dia akan meningkat. Ya, kalau misalnya merugikan akan terjadi kegagalan farmakoterapi. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme interaksi obat. Tadi mekanisme interaksi obat itu ada 3. Yang pertama ada farmasetika, kemudian ada farmakokinetik, dan ada farmakodinamik. Ya, nanti ini berbeda masing-masingnya ya. Ini untuk interaksi farmakokinetik. Jadi interaksi obat secara farmakokinetik. Jadi dia prosesnya ada di mana? Prosesnya ada di proses absorpsi obat, kemudian ada pada saat distribusi obat, pada saat metabolisme dan ekspresi. Ya, jadi pada proses ATME yang kita sering sebut dengan ATME itu terjadi interaksi obat. Ya. Oke teman-teman, itu materi untuk interaksi obat hari ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Bu. Ya, mangga silakan. Apakah interaksi obat ini hanya obat dengan obat saja kah? Oke, pertanyaan bagus ya, terima kasih Neo. Interaksi obat itu tidak hanya obat dengan obat saja. Seperti yang di awal tadi, kalau interaksi obat itu ada interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan penyakit itu sendiri, ataupun interaksi obat dengan hasil laboratorium. Seperti itu ya Neo ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Oke teman-teman, karena materi kita sudah selesai, jadi kita kuis dulu. Silahkan teman-teman untuk membuka aplikasi Kahoot ID ya. Jadi di HP masing-masing, silahkan dibuka. Sudah ready? Oke, kalau sudah ready saya bukakan. Oke teman-teman, sudah kebuka ya Kahoot-nya. Sekarang untuk soal pertama. Soal pertama kita buka. Silakan dijawab, waktunya ada 20 detik ya, silakan. Ini baru 4 orang yang menjawab, silakan dijawab lagi. Oke, nilai tertinggi untuk kuis kita hari ini ada Gamar ya, selamat buat Gamar, nilai 95. Oke, untuk teman-teman yang lain nanti akan saya rekap, saya masukkan ke nilai kuis kalian ya. Oke. Selanjutnya untuk tugas di rumah, kalian sudah punya kelompok kan? Sudah ada kelompoknya masing-masing. Nanti teman-teman akan membahas studi kasus, studi case ini tentang interaksi obat. Silahkan teman-teman cari nanti per kelompoknya berdasarkan literatur yang ada. Kemudian kalian lakukan SOAP. Masih ingat kan metode SOAP? Nanti silakan dituliskan dulu untuk subjektifnya apa, objektifnya apa, kemudian asesmennya, dan selanjutnya planningnya ya teman-teman. Nanti seperti biasa kalian tulis tangan, selanjutnya dikumpulkan di Google Drive ya, di scan masukkan ke Google Drive. Teman-teman ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Sudah? Kalau misalnya sudah, untuk hari ini saya tutup dulu ya, saya tutup dengan pantun untuk hari ini ya. Siang-siang makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.